Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai teori medan Kurt-Lewin. Sebelumnya, penghormatan kami kepada Ibu Nur Afni Safarina selaku guru pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Syifa Rahimatul Waddah dengan NIM 2106238 dan teman saya Ulfa Rahmasari 2106240. Selanjutnya ada Riza Zahra dengan NIM 2106239. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ulfa Rahmasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rahmasari dengan NIM 2106240. Di sini saya akan menjelaskan teori medan Kurt-Lewin. Struktur kepribadian. Unsur-unsur pembentuk kepribadian. Lewin menggambarkan manusia sebagai pribadi berada dalam lingkungan psikologis dengan pola hubungan dasar tertentu. Pendekatan matematis yang dipakai Lewin untuk menggambarkan ruang hidup disebut topologi, di mana fokusnya saling hubungan antara segala sesuatu di dalam jiwa manusia, hubungan antara bagian dengan bagian, dan antara bagian dengan keseluruhan, lebih dari sekedar ukuran dan bentuk. Yang kedua, ada ruang hidup. Ruang hidup merupakan gabungan antara daerah pribadi dan daerah lingkungan psikologis. Daerah pribadi terdiri dari dua bagian besar, yaitu daerah persepsi motorik, yaitu menjadi daerah antara yang menghubungkan pribadi dalam dengan lingkungan psikologis. Pribadi dalam mempengaruhi tingkah laku melalui fungsi motorik, sebaliknya lingkungan psikologis mempengaruhi pribadi dalam melalui proses persepsi. Yang kedua, daerah pribadi dalam, yaitu berisi aspek-aspek motivasional. Daerah ini dibatasi oleh daerah persepsi motorik sehingga tidak dapat berhubungan langsung dengan lingkungan psikologis. Aspek-aspek motivasional di dalam pribadi dalam digambarkan dalam pecahan-pecahan daerah disebut sel. Sel yaitu sel yang berdekatan dengan daerah persepsi motorik disebut sel perifer, sedangkan sel yang berada di tengah-tengah lingkaran disebut sel sentral. Daerah lingkungan psikologis. Daerah lingkungan psikologis dibagi-bagi dalam pecahan-pecahan disebut region. Yang disebut dengan region yaitu semua stimulus yang ditangkap oleh persepsi dan kemudian mempengaruhi atau menjadi bagian yang menyibukkan fungsi kognitif manusia. Satu stimulus atau seperangkat stimulus yang bermakna sebagai satu kesatuan menghuni satu region. Setiap saat region yang ada di lingkungan psikologis berubah-ubah dan jumlah dan jenisnya, tergantung kepada banyaknya persepsi yang mengunggah fungsi kognitifnya. Seperti pada sel, region saling berkomunikasi. Pada struktur kepribadian, yang ketiga ada isi-isi ruang hidup, di mana di isi-isi ruang hidup ini dijelaskan dalam satu contoh. Misalnya, ruang kehidupan seorang mahasiswa yang duduk di ruang kuliah. Ruang kehidupannya mencakup beberapa hal seperti keadaan ruang kuliah itu, kursi di mana dia duduk, mahasiswi cantik yang duduk di sampingnya, profesor yang sedang memberi kuliah, dan stimulus-stimulus lainnya yang dirasakannya, walaupun dalam tingkatan yang sangat lemah. Fakta-fakta itu termasuk kelompok region, bagian dari daerah lingkungan psikologis. Pada saat itu juga, mahasiswa itu memikirkan untuk mengajak mahasiswi di dekatnya makan siang pada waktu rehat kuliah. Dia juga sedang memikirkan pertandingan sepak bola nanti sore, dan pikirannya terkadang meloncat ke rumahnya yang sangat sempit dan gaduh.
Pikiran-pikiran itu termasuk ke dalam kelompok sel, bagian dari pribadi dalam. Sel dan juga region dapat terpecah-pecah menjadi sel yang lebih kecil. Pikiran bermain sepak bola terpecah menjadi pikiran bagaimana perasaan senang ketika mencetak gol, bagaimana menghadapi permainan keras, bagaimana bekerja sama dengan rekan satu tim. Profesor itu menjelaskan tentang sejarah perjuangan bangsa yang akan menjadi bahan kuis minggu depan. Fakta itu sama sekali tidak ditangkap oleh mahasiswa tadi. Dia memang berada di kelas, dan kehadiran profesor itu menjadi stimulus karena membuatnya diam, tidak berbicara dengan mahasiswi di dekatnya itu. Tetapi atensinya tertuju kepada pribadi dalam. Dia sibuk dengan pikiran-pikirannya sendiri, sehingga suara profesor yang sibuk dan yang beribawa dan ilustrasi yang menarik di papan tulis tidak dapat merangsang persepsinya. Fakta sejarah perjuangan nasional itu berada di luar ruang hidup. Fakta itu berada di daerah non-psikologis. Setiap sel atau region dari ruang hidup dihuni oleh fakta yang terpisah. Bagian Lewin, fakta bisa semua hal, baik yang dirasakan maupun yang disimpulkan. Fakta juga bisa bersifat empiris, fenomenal, hipotesis, dinamik. Fakta yang ada di dalam daerah pribadi dalam disebut kebutuhan, dan fakta yang ada di dalam lingkungan psikologis berupa objek. Setiap kebutuhan menghuni sel yang terpisah dalam pribadi dalam, dan setiap objek menghuni region yang terpisah di lingkungan psikologis. Peristiwa atau event adalah hasil interaksi antara dua atau lebih fakta, baik di daerah pribadi maupun di daerah lingkungan psikologis. Misalnya, ketika orang bergerak dari satu region ke region lain di daerah lingkungan psikologis, itu adalah peristiwa karena paling kurang melibatkan 3 fakta. Region yang ditinggalkan, region yang dituju, dan lingkungan pribadi yang bergerak. Baik, saya akan melanjutkan ke slide yang berikutnya, yaitu dinamika kepribadian. Yang pertama, energi. Lewin berpendapat setiap gerak atau kerja, baik fisik maupun psikis, pasti berhubungan dengan energi dan membutuhkan energi. Pribadi dipandang sebagai sistem energi. Adapun energi yang disebabkan kerja psikologis disebut energi psikis. Jenis energi ini dilepaskan apabila sistem psikis berusaha kembali mencapai keseimbangan setelah terlontar pada keadaan tidak seimbang. Hal ini terjadi karena adanya tegangan pada sistem satu dengan yang lain, baik dari luar maupun dari dalam diri. Selanjutnya, tegangan. Tegangan adalah suatu keadaan di dalam diri pribadi satu terhadap daerah dalam pribadi yang lain. Lewin menyebut daerah itu sebagai sistem. Tegangan memiliki 2 sifat konseptual. Pertama, keadaan tegang dalam suatu sistem tertentu cenderung berakhir dengan cara menyamarkan diri dengan sistem lain untuk mencapai keseimbangan. Cara itu disebut oleh Lewin proses, yaitu sesuatu yang dapat berwujud berpikir, mengingat, merasa, serta bertindak, dan sebagainya. Pribadi yang demikian sulit untuk diam sehingga dirinya menjadi tidak searah. Kedua, tegangan menekankan garis batas sistem. Biasanya, suatu sistem membagi tegangan pada sistem lain sehingga salah satu sistem menjadi sangat lemah. Misalnya, seseorang harus mengerjakan tugas, tetapi tubuhnya sedang lelah, maka ia pun tertidur. Sistem satu atau mengerjakan tugas membagi energi pada sistem yang lain, yaitu tidur, sehingga timbul tegangan pada dirinya sendiri. Selanjutnya, kebutuhan. Peningkatan tegangan atau pelepasan energi di suatu daerah dalam kepribadian disebabkan oleh timbulnya kebutuhan. Dalam hal ini, kebutuhan adalah keadaan atau sifat pribadi yang menyebabkan peningkatan tegangan dan pelepasan energi. Adapun kebutuhan dapat dibangkitkan oleh keinginan fisiologis seperti makan, minum, dan seks.
hasrat akan sesuatu seperti mempunyai baju, mobil, pacar, dan sebagainya. Serta dorongan mengerjakan sesuatu kegiatan seperti menyelesaikan tugas, menghadiri undangan, bermain sepak bola, dan lain sebagainya. Selanjutnya, valensi. Valensi adalah pengertian yang digunakan Lewin untuk menggambarkan sifat lingkungan psikologis, yaitu nilai lingkungan psikologis bagi pribadi. Nilai ini terjadi dari dua macam daerah, yakni positif dan negatif. Daerah yang bersifat positif mengandung objek tujuan yang akan mereduksi tegangan apabila pribadi memasuki daerah tersebut. Adapun daerah yang bernilai negatif akan meningkatkan tegangan. Vektor adalah hal yang mendorong pribadi untuk bergerak dan dalam lingkungannya. Selanjutnya, lokomosi. Lokomosi adalah perpindahan lingkaran pribadi dari suatu tempat ke tempat lain di dalam daerah psikologis. Event atau peristiwa adalah hasil interaksi antara dua atau lebih fakta baik di daerah pribadi maupun di daerah lingkungan. Kemudian konflik. Lewin mendefinisikan konflik sebagai situasi di mana seseorang menerima kekuatan-kekuatan yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Selanjutnya, tingkat realita. Setiap aktivitas manusia mempunyai tingkat realita yang berbeda-beda. Merencanakan atau berpikir mengenai sesuatu berada di tingkat tengah-tengah antara performan yang realistik dan fantasi yang tidak realistik. Yang keenam, menstruktur lingkungan. Lingkungan psikologi adalah konsep yang sangat mudah untuk berubah. Poin ketujuh, mempertahankan keseimbangan. Tujuan dari proses psikologis adalah mempertahankan pribadi dalam keadaan seimbang. Selanjutnya, mengenai perkembangan kepribadian. Perkembangan bagi Lewin adalah sesuatu yang konkret dan kontinu. Usia dan tahapan perkembangan dianggapnya tidak terlalu banyak membantu memahami perkembangan psikologis. Konsep-konsep seperti diferensiasi, organisasi, dan integrasi lebih berguna dalam menggambarkan perubahan tingkah laku. Nah, yang pertama, tingkah laku, variasi aktivitas, emosi, kebutuhan, hubungan sosial, dan sebagainya semakin banyak ketika orang menjadi semakin bertambah usia. Jadi, semakin bertambah usia seseorang, ia akan semakin bertumbuh, bebas bergerak, dan orientasi waktunya semakin luas. Misalnya seperti anak-anak yang hanya memikirkan masa sekarang. Sedangkan orang dewasa, ia akan memikirkan masa lalu dan tetap terus merencanakan masa depannya. Tingkah laku orang yang dewasa juga menjadi semakin terorganisir, hierarkis, realistis, dan efektif. Bagaimana yang dimaksud dengan terorganisir? Misalkan anak-anak semakin tumbuh berdewasa ia akan semakin banyak berinteraksi dengan orang dari bagaimanapun. Nah, ketika dewasa, ia tahu harus berbuat apa ketika berhubungan dengan orang yang mana, orang yang siapa. Dengan siapa ia harus berbuat seperti ini, dengan siapa dia harus berbuat seperti ini. Nah, selanjutnya hierarkis. Apa yang dimaksud dengan hierarkis? Contohnya pada anak-anak, saat ia masih usia anak-anak, ia bermain hanya untuk memperoleh kepuasan dari permainan tersebut. Namun semakin dewasa, semakin berkembang, ia akan memain suatu permainan namun untuk memperoleh kepuasan bersaing dengan temannya yang lain. Kemudian ada realistis. Realistis maksudnya semakin kita bertumbuh dewasa, kita akan mampu membedakan yang mana yang realitas dan yang mana yang hanya sekedar fantasi. Contohnya seperti anak-anak, ia melihat semua tingkah laku orang itu hanya untuk keinginan dia dan kebutuhan dia. Sedangkan orang yang lebih dewasa, anak yang lebih dewasa lagi, ia lebih realistik melihat bahwa tingkah laku dan perbuatan orang lain itu memiliki tujuannya masing-masing. Kemudian efektif. Maksudnya semakin kita mencapai kedewasaan, itu akan membuat tingkah laku menjadi semakin ekonomis. Maksudnya, orang-orang akan berusaha untuk memperoleh hasil maksimal dengan usaha yang minimal. Poin nomor 2, ada diferensiasi dan integrasi. Peningkatan variasi tingkah laku, kebebasan bergerak dihubungkan dengan kemampuan untuk mengerjakan hal yang berbeda-beda, perluasan orientasi waktu, dan perbedaan antara yang nyata dan tidak nyata. Nah, ketika belajar membedakan kenyataan dan ketidaknyataan, orang belajar untuk membedakan bukan hanya antara benar dan salah,
tetapi juga antara perbedaan tingkat peluang dan kemungkinan. Nah, jadi kalau pada anak-anak hanya melihat ibu ada di sini atau tidak ada di sini, semakin dewasa mereka menjadi memahami bahwa ibu tidak ada di rumah sampai sore karena dia kerja lembur hari itu. Atau misalkan ibu sedang mampir di rumah tetangga dan segera sampai di rumah. Nah, di poin ketiga ada regresi. Regresi adalah kembali ke bentuk tingkah laku yang lebih primitif. Tidak peduli apakah pribadi pernah melakukan hal itu. Contoh regresi misalnya ketika orang-orang dewasa menyatakan kegembiraannya dengan cara melompat-lompat, yaitu yang mana melompat-lompat ini seperti anak kecil. Nah, kalau memang dari sejarahnya orang tersebut pada masa kanak-kanak menyatakan dengan hal yang sama. Ia menyatakan kegembiraannya dengan cara melompat-lompat. Respon tersebut disebut dengan retrogresi. Retrogresi. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.